Kasus dugaan penipuan dan penyerobotan tanah milik Nurul Hasanah 42 tahun warga Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk yang sempat viral, kasusnya telah dilaporkan ke Mapolres Nganjuk. Dalam waktu dekat, polisi akan segera memanggil saksi-saksi dan pelapor untuk dimintai keterangan. Selanjutnya polisi juga akan memanggil saksi-saksi lain termasuk terlapor. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Nganjuk, Nicholas Bagas di ruang kerjanya. Karena memang sempat viral di media sosial, sehingga kami menjadikan kasus itu atensi. Ada rasa kemanusiaan juga dari kami selaku penyidik. Kami segera melakukan pemanggilan, rencananya kami akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap pelapor. Kami rencanakan hari Senin minggu depan. Senin minggu depan pelapor. Ya. Kalau kemarin pelapor resmi melaporkan tanggal berapa? Pelapor berkirim pengaduan ya melalui pengacaranya pada minggu lalu. Ya. Dan ini, nanti gimana dan mensiasatinya dari pihak penyidik? Ya, itu nggak jadi masalah bagi kami ya. Sepanjang perkara itu belum daluarsa, artinya masih beberapa tahun yang lalu, untuk penyidikan tetap masih bisa terus berjalan. Sejauh ini mungkin apakah ada barang bukti yang sudah diserahkan? Belum, ini baru kita lakukan klarifikasi tahap awal pertama terhadap pelapor. Ini setelah pelapor besok ke depan Ya, saksi-saksi lainnya. Termasuk terlapor? Ya. Siap. Sementara Nurul Hasanah, yang akan mengikuti persidangan amaning di Pengadilan Negeri Nganjuk, berharap rumahnya tidak dieksekusi, karena masalah ini adalah hutang piutang dan bukan jual beli. Ia berharap pihak-pihak terkait dapat mengkaji ulang permasalahan ini. Awal mulanya Pak, saya sama suami itu punya pinjaman pada seseorang namanya Haji Nuril di Kediri sebesar 300 juta. Koperasi Nirwana datang ke toko untuk menawarkan pinjaman. Dari situ kami sudah menolak karena kami tercatat punya catatan di BI Checking. Jadi kami merasa bahwa kami tidak bisa mendapatkan pinjaman di perbankan. Datang seseorang dari Koperasi Nirwana itu, yaitu namanya Pak Purwoko dan Pak Tribata, untuk menawarkan pinjaman itu. Ternyata niku pinjaman bunganya itu malah 40% per 8 bulannya Pak. Waktu awal peminjaman ibu pinjam berapa Bu? 600 juta. Dari 600 juta itu Ibu terima utuh 600 juta atau bagaimana Bu? Tidak Pak, saya hanya terima dari keseluruhan itu 515 juta. Untuk yang lain-lainnya Bu? Itu terkait yang pertama ada potongan administrasi 30 juta. Yang kedua fee untuk Bapak Purwoko 30 juta, fee untuk Bapak Tri 25 juta. Di total 85. Jadi ya? total semua potensi 85 juta. Ibu terima bersihnya 515 juta. Yeah. Terus bunganya Ibu hitung 40% Bu ya? Iya, 40% selama 8 bulan. Selama 8 bulan. Yeah. Apakah nggak keberatan Bu dengan bunga sebesar itu? Sangat keberatan. Pada awal mulanya suami itu menolak, sangat menolak dengan bunga sebesar itu. Tapi dengan Pak Purwoko terus mendesak, terus hampir tiap hari Pak ke rumah, hampir tiap hari telepon terus untuk mendesak, meyakinkan bahwa pinjaman ini hanya akan berlaku selama 1 bulan saja. Karena setelah 1 bulan pinjaman di Koperasi Nirwana, Pak Purwoko itu akan berusaha untuk mencarikan pinjaman di bank lain. Bahkan dia sudah bilang kalau semua data-datanya saya sama Bapak itu sudah dimasukkan di perbankan lain, dalam jangka bulan depan itu akan cair 1,5 M. Sebelum jatuh tempo yang ditentukan, sebelum 8 bulan kami sudah ada niat baik berusaha untuk mengembalikan itu sebanyak 700 juta. Dari 600 juta dari pinjaman 600 tadi ya? juta, karena saya pikir itu belum jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo 8 bulan belum. Sebelum itu kan Pak, saya itu berusaha untuk menawar ke sana sebesar 700 juta.
Sebelum saya menawar ke sana 700 juta, Bu Linda sama Bu Marni sempat datang ke rumah untuk menagih pinjamannya itu. Bu Linda sempat ke rumah sama Mbak Marni itu datang ke rumah menanyakan pinjamannya itu, bagaimana Mbak ini sudah mau jatuh tempo. Akhirnya, oh ya Cik sebentar saya tak cari, tak ngubungi Pak Purwoko dulu karena Pak Purwoko ini yang menjanjikan saya akan cair di bank lain untuk menutupi pinjaman di Taci, di Nirwana, Koperasi Nirwana. Dan setelah itu beliaunya pulang. Terus setelah menawar 700 juta tadi, bagaimana sikap dari pihak koperasi? Sikap dari pihak koperasi tidak mau menerima, tetap bersih kuku minta 840 juta itu. Setelah saya ketemu dengan Pak Purwoko, tetap Pak Purwoko itu kan saya menagih janji saya. Kan Pak Purwoko menjanjikan bahwa mau mencarikan di pihak bank lain untuk menutupi di Nirwana ini, Nirwana Pak. Bahkan Bu Linda sendiri juga ikut membantu mencarikan kami pinjaman di bank lain. Hasil dari komunikasi Ibu dengan Pak Purwoko dengan Bu Linda bagaimana akhirnya? Ternyata itu Pak Purwoko setelah diuber, saya cari terus hubungannya gini loh. Pak gimana Pak Purwoko ini sudah mau jatuh tempo perbankannya gimana? Terus bilangnya Pak Purwoko, ini loh Mbak, aku tak carikan tekan dinti Mbak, bank mana-mana itu loh Mas, wis tak carikan Mas. Lah tiba itu nggak ada yang cair sampai segitu. Semua perbankan itu hanya mampu mencairkan notok niku maksimal 500%. Bahkan di Bank Jatim pun saya sudah pernah mengajukan pinjamannya Mas. Ternyata Bank Jatim hanya cair juga mentok niku 500 juta. Yang sebelumnya menjanjikan 1,5 M. 1,5 M itu Pak. Iya. Hingga batas waktu yang ditentukan itu diolor sampai habis. Habis ya. Terus sekarang Bu, informasinya rumah Ibu ini akan dieksekusi. Seandainya betul-betul dieksekusi Bu, Ibu akan pindah kemana Bu? Saya enggak tahu Pak mau pindah kemana, dan saya tidak punya pikiran mau harus pindah kemana karena memang saya tidak punya apa-apa lagi, dan saya juga tidak punya rumah lain lagi selain ini, satu-satunya peninggalan almarhum, dan yang masih saya juga tempati untuk usaha untuk menghidupi anak saya, keempat anak saya. Karena terkait saya membiayai keempat anak ini tidak ada yang membantu Pak, saya mencari nafkah sendiri dengan harapan rezeki dari Allah aja Pak. Iya. Harapannya Bu kepada pihak terkait yang menangani permasalahan ini bagaimana Bu? Saya minta dengan sangat hormat dan sangat minta tolong sekali untuk saya bicara dari hati ke hati. Andai kata beliau-beliau yang bersangkutan mengalami hal yang seperti saya, apa yang akan ibu atau bapak-bapak yang akan rasakan di saat saya tidak punya apa-apa dan menanggung nafkah keempat anak-anak yang masih kecil-kecil dan harus sekolah, melanjutkan sekolah. Minta tolong dengan sangat sekali untuk tidak mengeksekusi rumah ini, dan minta tolong untuk dikaji ulang, diselidiki ulang kejadian ini, karena ini memang bukan jual beli, ini murni hutang piutang. Saya mohon dengan hormat, dengan sangat hormat dan sangat berharap sekali untuk membuka hati nurani Bapak atau Ibu atau siapapun yang melihat ini, untuk mendukung kami, untuk mendoakan kami agar kami itu dibukakan oleh Allah kebenaran ini semua dan tidak sampai terjadi eksekusi. Kalau di total Bu, pinjaman Ibu menjadi 840 juta Bu ya? Iya. Kalau melihat harga rumah ini Bu, kira-kira sampai berapa Bu? Tafsiran rumah ini Pak mungkin untuk tahun ini bahkan lebih meningkat daripada tahun-tahun kemarin, sekitar 3 M sampai 4 M. Dari Nganjuk Siti Nur Khalifah melaporkan.